Selamat malam, saudara-saudara peserta dialog pemilih cerdas, pemimpin berkualitas, bangsa berkelas. Selamat malam sekali lagi pada peserta, dan salam damai, salam sejahtera Indonesia, salam cinta Indonesia. Pada saya diberi kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan atau memberi pengantar dialog diskusi tentang pemilih cerdas, pemimpin berkualitas, bangsa berkelas. Tema ini tentu menjadi sebuah tema yang sangat menarik. Pertama, lantaran tema ini berdekatan dengan momentum penting akan segera dilaksanakan atau dilangsungkannya pesta demokrasi di Indonesia, yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Saudara-saudara, dalam pengantar singkat saya ini, saya akan mengawali diskusi kita pada malam hari ini tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan bangsa Indonesia. Pengantar awal saya adalah berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar. Bagaimana bila kita membayangkan sebuah negara, nation state bangsa Indonesia, negara bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kemakmuran dan kesejahteraan serta kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah dan memiliki ketentraman, kedamaian serta kesejahteraan. Dalam terminologi Jawa sering disebut dengan negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Apa itu? Adalah sebuah negeri yang kaya sumber daya alam dan subur, aman, tentram, dan sejahtera. Sepenggal tanah dari surga yang dikaruniakan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Seorang penyanyi legendaris kita, Kus Plus, dalam bait syair lagunya menyebut bahwa negeri ini sebagai tanah yang subur dengan nyanyiannya, tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Menurut hemat saya bahwa nyanyian atau lagu ini bukan hanya sekedar karya seni yang tidak memiliki makna, tetapi ini adalah sebuah karya yang sangat dalam berkaitan dengan sebuah negeri yang sejahtera, makmur, aman, damai, serta tentram. Tanahnya yang subur, bayangkan saja bahwa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saudara sekalian, dalam situasi yang sangat memprihatinkan bagi bangsa dan rakyat Indonesia pada saat ini, di mana posisi negara dan bangsa belum sepenuhnya bisa memberikan harapan terhadap terwujudnya kesejahteraan bagi warga dan masyarakat bangsa Indonesia, maka pertanyaan sensitif yang mesti kita kemukakan adalah apakah pada masa dahulu, pada masa lalu, bangsa Indonesia itu lebih sejahtera, lebih makmur dan lebih adil dari pada saat sekarang ini. Pertanyaan ini tentu mengundang sebuah dialog dan diskusi yang harus kita perdalam tentang bagaimana sebetulnya analisis pembangunan yang dilakukan serta bagaimana kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Saudara peserta yang saya hormati, kesenjangan terjadi di beberapa sendi kehidupan. Kita melihat bahwa posisi Indonesia masih berada pada posisi yang zona belum aman dari krisis. Terjadi krisis energi, krisis pangan, krisis kepercayaan bahkan. Krisis energi disusul dengan menaikkannya
subsidi bahan bakar yang sudah ditarik oleh pemerintah, atau tidak ada lagi subsidi terhadap bahan bakar yang menyebabkan lonjakan kebutuhan pokok bagi masyarakat menjelang puasa kemarin, menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Lonjakan itu akan semakin meningkat. Saudara sekalian, kesenjangan juga terjadi bukan hanya pada sektor ekonomi. Kesenjangan juga terjadi bagaimana pembangunan tidak merata antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah yang sudah berlangsung pada saat ini ternyata belum bisa menjawab harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap kesejahteraan. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang salah atau apa yang salah dengan negeri ini? Tentu tidak bijak bila kita mengalamatkan atau menyalahkan pihak-pihak tertentu, terutama juga kepada para penyelenggara negara yang diberi amanah, kepercayaan. Semua kesalahan itu kita serahkan atau kita tumpahkan kepada para penyelenggara negara. Tetapi hemat saya, bangsa Indonesia atau potensi bangsa Indonesia memiliki kesempatan, memiliki kewajiban dan tanggung jawab seluruh potensi anak bangsa untuk melunasi janji-janji kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apa itu yang menjadi janji kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tugas untuk kesejahteraan umum bagi rakyat itu menjadi salah satu janji yang harus dipenuhi. Saudara sekalian, kalau kita ingin mendiskusikan atau mendialogkan pada hal-hal yang lebih mendalam secara substansi, bagaimana sesungguhnya kita mampu meletakkan semua potensi anak bangsa, atau bagaimana kita mampu melunasi janji-janji kemerdekaan negara Republik Indonesia, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana bangsa Indonesia di masa yang akan datang harus memiliki pemimpin yang memiliki karakter, sifat, watak, hakikat pada dua hal penting yang akan kita kemukakan. Pertama, bangsa Indonesia pada saat ini atau di masa yang akan datang membutuhkan pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah adalah pemimpin yang meyakini bahwa kepemimpinan yang dimiliki itu adalah merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan sesuatu yang diminta, apalagi diperebutkan, dikejar dengan segala macam cara, dengan menggunakan berbagai trik, intrik, dan tata cara yang menyalahi aturan-aturan etika, politik, dan moral. Pemimpin yang memiliki amanah adalah pemimpin yang memiliki kepercayaan diri untuk mengimplementasikan seluruh potensi kepemimpinannya itu bagi kemaslahatan umat atau rakyatnya. Saudara yang saya hormati, bahwa amanah atau kepercayaan kepada seseorang pemimpin itu adalah pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang harus dipercayai oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin yang demikian itu meyakini bahwa dia harus mengembangkan kriteria-kriteria kepemimpinan yang harus dimilikinya. Pertama apa? Yaitu pemimpin yang menegakkan kebenaran atau memiliki kesungguhan dalam bersikap
berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Jadi lawan dari pemimpin yang demikian ini adalah pemimpin yang tidak amanah atau tidak menjunjung kebenaran atau berbohong. Saudara yang saya hormati, yang kedua, pemimpin yang amanah itu harus memiliki kriteria sebagai pemimpin yang memiliki kecerdasan, cakap dan handal yang melahirkan kemampuan dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai persoalan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Saudara sekalian, bahwa pemimpin ini harus memiliki kecerdasan itu penting. Kapasitas kecerdasan yang dimaksud tentu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, pemimpin yang amanah itu adalah memiliki kriteria apa yang kita sebut dengan memiliki kemampuan keterampilan yang handal, di mana keterampilan yang handal itu dilandasi oleh sikap kejujuran terhadap apa yang disampaikan, apa yang diucapkan, kemudian memiliki sikap-sikap yang transparan, akuntabel, dan tentu saja bisa akhirnya dengan kualifikasi 3 kualifikasi ini pemimpin tersebut akan dipercaya. Kepercayaan itu diperoleh bukan hanya dari orang yang dipimpinnya atau dari masyarakat, tentu kepercayaan itu akan diperoleh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang saya hormati, dalam kenyataannya bahwa hakikat dari kepemimpinan itu begitu memiliki makna yang sangat dalam sekali. Lalu bagaimana kita sebagai potensi anak bangsa menyadari bahwa apa sesungguhnya langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk melempangkan jalan atau meluruskan tujuan-tujuan kita dalam mewujudkan kepemimpinan yang amanah itu. Saudara yang saya hormati, kriteria atau hakikat sejati dari seorang pemimpin masa depan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah pemimpin yang menegakkan keadilan. Keadilan itu adalah fondasi utama dari sebuah kepemimpinan. Pemimpin yang adil itu akan dekat kepada Tuhannya, karena keadilan itu adalah wujud dari suatu kepemimpinan yang sejati, kepemimpinan yang ideal, dan adil itu adalah perintah dari semua umat yang beragama. Bertindak adil itu tidak pandang bulu, adil terhadap sesamanya, adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarga, tanpa memandang latar belakang, golongan, suku, agama, ras, dan segala macamnya. Keadilan itu harus bersifat ideal bagi seorang pemimpin. Dan pemimpin yang dimaksud dengan pemimpin yang adil tentu saja adalah pemimpin yang dalam setiap tindakannya, dalam setiap tingkah lakunya, baik dalam kesehariannya maupun dalam tingkah lakunya di masyarakat, baik dalam setiap pengambilan kebijakannya yang berdampak terhadap masyarakat atau kepada publik, mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran. Keadilan itu tidak mungkin ditegakkan tanpa dasar suatu kebenaran dan kejujuran. Pemimpin Indonesia masa depan adalah pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, dan keadilan itu ditegakkan dengan landasan kebenaran dan kejujuran. Saudara yang saya hormati, berkaitan dengan momentum yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu pemilihan umum yang akan kita langsungkan pada bulan April, khususnya pemilu legislatif, dan pada bulan Juni mungkin akan dilangsungkan pemilihan presiden untuk periode ketiga, di mana presiden dipilih secara langsung pada tahun periode 2014 dan 2019 ini. Apa sesungguhnya makna kepemimpinan terpenting bagi bangsa Indonesia, bagi semua potensi bangsa Indonesia?
ternyata hakikat kepemimpinan yang begitu memiliki makna itu secara mendalam harus kita yakini dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, kemudian dijalankan dengan cara-cara yang benar, kemudian melalui koridor demokrasi yang benar pula. Lalu pertanyaannya adalah, konsep kepemimpinan itu yang ideal yang sudah disampaikan itu merupakan konsep kepemimpinan yang kontemporer, yang genuine, atau konsep kepemimpinan yang baharu. Saya kira bahwa dua karakter penting seorang pemimpin yang kita kemukakan tadi, pemimpin yang memiliki amanah atau kepercayaan, pemimpin yang mampu berbuat adil, adalah pemimpin yang benar-benar menjadi teladan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Itulah yang akan kita butuhkan bagi pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saudara yang saya hormati, bagi bangsa Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk melangsungkan pesta demokrasi, tentu bagaimana kita mengimplementasikan tentang kepemimpinan yang memiliki karakter sifat-sifat tersebut. Terus bagaimana pula kita mampu mengimplementasikan pola-pola kepemimpinan semacam itu untuk menunaikan janji-janji kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pertanyaan ini tentu memerlukan jawaban yang jujur, bukan hanya sekedar jawaban yang apologi atau mencari-cari alasan. Tetapi secara terbuka kita harus menyatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah berada dalam situasi yang apa yang saya sebut dengan era transformasi. Era transformasi pasca reformasi 1998 itu adalah di mana ketika semua masyarakat bangsa Indonesia tengah mengharapkan sebuah perubahan mendasar. Perubahan mendasar yang dimaksudkan itu adalah perubahan terhadap seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan era transformasi itu adalah era di mana ekspektasi atau harapan setiap warga negara Indonesia itu begitu besar. Kadang-kadang secara idealita bahwa harapan-harapan masyarakat itu belum terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidaksabaran, rasa massa protes, dan yang lain-lain. Tetapi di era transformasi yang sangat bisa jadi gagal atau bisa jadi menjadi peluang emas bagi bangsa Indonesia untuk memasuki sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera, maka era transformasi ini membutuhkan semacam idealisme. Idealisme itu dibutuhkan bagi sebuah transformasi untuk menghela masa depan transformasi, kemudian memberi energi yang cukup bagi terwujudnya transformasi dan arah terwujudnya transformasi di Indonesia. Situasi yang kurang menguntungkan semacam ini tentu secara kasat mata dapat kita lihat bahwa harapan-harapan warga negara masyarakat Indonesia itu begitu tinggi, begitu besar terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Akan tetapi saya kira berkaitan dengan kemajuan demokrasi yang terjadi di Indonesia, kita harus syukuri bahwa pemerintahan pasca reformasi, di mana pemerintahan Presiden B.J. Habibie, kemudian pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan pemerintahan SBY telah berhasil mendorong bangsa Indonesia memasuki era demokrasi yang sangat demokratis, di mana presiden kita sudah terpilih secara langsung 2 periode. Tentu saja kemajuan pembangunan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia itu
harus dibarengi dengan kemajuan atau dibarengi dengan capaian-capaian yang seharusnya dicapai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saudara dan para peserta dialog yang saya hormati, ada beberapa catatan penting terhadap situasi yang sangat kita cemaskan terhadap masa depan demokrasi dan bisa-bisa menjadi ranjau penghalang, menjadi sebuah jalan terjal bagi Indonesia akan terus menuju demokrasi. Salah satunya adalah pertanyaan mendasar, bagaimana relevansi terhadap kesejahteraan rakyat. Kemajuan demokrasi itu menjadi sebuah pertanyaan ketika tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan warga masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari sebuah demokrasi itu adalah untuk sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, masa depan demokrasi itu tidak memiliki arti apapun ketika tidak memiliki implementasinya, tidak memiliki relevansi terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang menjadi catatan gelap hitam bagi masa depan demokrasi di Indonesia dikaitkan dengan pesta demokrasi yang akan kita langsungkan pada tahun 2014 yang akan datang. Pertama adalah bagaimana demokrasi yang sedang kita langsungkan melalui pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, adil, kemudian pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia itu masih memiliki catatan-catatan gelap menurut perkiraan saya, menyisakan berbagai catatan hitam, gelap, dan menimbulkan sangka serta fitnah yang harus dituntaskan secara baik di masa-masa yang akan datang. Pertama, pelaksanaan pemilu di Indonesia di masa lalu, khususnya di 2 periode pelaksanaan pemilu itu menyisakan implikasi terhadap terwujudnya masyarakat madani atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan dasar bagi warga masyarakat Indonesia. Artinya bahwa apabila pemilihan umum dan demokrasi tidak memiliki relevansi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat, maka sesungguhnya demokrasi tidak memiliki makna apapun bagi warga dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, fenomena pelaksanaan pesta demokrasi yang masih diwarnai oleh sejumlah kelemahan dan protes berkaitan dengan profesionalisme penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berkaitan dengan misalnya surat suara, kemudian daftar pemilih tetap, kemudian fenomena golongan putih atau fenomena golput. Selain tentu saja adanya kecurangan-kecurangan terhadap panitia pemilihan, termasuk lemahnya fungsi-fungsi IT, informasi teknologi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan tabulasi dan penghitungan suara, sehingga suara-suara bisa dimanipulasi dan yang lain-lainnya. Ketiga, saudara yang saya hormati, fenomena yang paling mengerikan adalah fenomena apa yang sering kita sebut dengan golongan putih. Apa itu golput? Ada fenomena golput itu dalam kuantitas dan kualitasnya dari pemilu ke pemilu semakin meningkat. Secara kuantitas persentasinya akan terus meningkat, dan secara kualitas persentasinya juga meningkat dari pemilu ke pemilu. Secara kualitas, golongan putih yang saya maksudkan pertama adalah golongan putih adalah golongan yang tidak ikut memilih dikarenakan tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak didaftarkan sebagai pemilih. Yang kedua, fenomena golput yang saya maksudkan sebagai golongan yang tidak memilih itu dikarenakan memang tidak memiliki kesadaran politik untuk ikut memilih, tetapi bisa jadi memiliki kesadaran politik sebagai protes terhadap kecurangan-kecurangan
pemilu sehingga merasa apatis sehingga tidak mengikuti proses demokrasi yang sedang berlangsung. Tetapi fenomena yang luar biasa yang terus melanda bangsa Indonesia ini dari pemilu ke pemilu, baik dari pilkada, dari pemilu legislatif, pilpres di 2 periode belakangan ini adalah apa yang saya sebut dengan fenomena golput adalah golongan pemilih uang tunai. Golongan pemilih uang tunai ini bukan hanya menciderai demokrasi tetapi memberikan ketidakadilan. Selain memberikan ketidakadilan adalah memberikan teladan yang buruk bagi masyarakat dan memberikan tingkat martabat rakyat untuk semakin tidak terhormat. Masa depan demokrasi kita tentu dipertaruhkan dengan semakin besarnya kelompok golongan pemilih uang tunai ini. Dan di akhir dialog pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mengapa catatan gelap itu menjadi penting untuk kemajuan demokrasi dan bagaimana sesungguhnya catatan-catatan itu menjadi sebuah hal yang perlu untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Kita tentu tidak ingin menyaksikan suatu persoalan yang masih mengganjal secara otentik akan data-data yang setiap waktu, setiap saat kita lihat. Dalam rentang waktu periodisasi kepemimpinan Presiden SBY, tentu Presiden SBY adalah presiden yang terpilih secara demokratis, kemudian memiliki legitimasi yang cukup kuat. Akan tetapi tentu di balik semua itu, keterpilihan Presiden SBY masih menyisakan beberapa catatan gelap tadi berkaitan dengan kecurangan pemilu yang masih sulit untuk dibuktikan, kemudian menimbulkan syakwa sangka dan menimbulkan banyak hal tentang apa yang saya sebut dengan fitnah barangkali. Tentu pemilu di 2014 yang akan datang tidak lagi menyisakan hal-hal yang catatan gelap yang kita maksudkan tersebut. Bagi hemat saya sebagai penutup dialog pada malam hari ini, kita harus mendidik setiap warga bangsa Indonesia, semua potensi anak bangsa untuk mewujudkan pemilih yang cerdas yang akan menjadikan pemimpin berkualitas dan bangsa berkelas. Saya kira jawaban dari semua kepemimpinan di Republik ini adalah bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan yang memiliki amanah, kepemimpinan yang menegakkan keadilan, lalu tanggung jawab kita semua potensi anak bangsa adalah akan selalu memberikan kesadaran bagi setiap warga bangsa Indonesia untuk menjadi pemilih cerdas yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bangsa Indonesia yang berkelas. Saya kira demikian. Selamat malam dan salam cinta Indonesia.